Markus pasal 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Baca juga 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sikap yang kurang patut. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah lama dari orang Kanton yang berkata, "Jahe lokal tidak terasa pedas." Artinya, orang lokal yang berbakat tidak akan dihargai. Inilah yang kita lihat di teks yang kita baca hari ini. Tuhan Yesus sekarang kembali ke Nazaret, kampung halamannya, namun tidak mendapatkan penghormatan, tetapi justru dibenci dan ditolak. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Saudara-saudara, siapakah yang rugi ketika hal ini terjadi? Orang-orang yang gagal untuk mengapresiasi orang dari daerah mereka sendiri itulah yang akan rugi besar. Tuhan Yesus selalu siap untuk memberkati kampung halamannya. Ada banyak hal yang bisa Dia berikan kepada mereka, tetapi mereka menolak dan mengolok-olok serta menghina. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kata kecewa di sini dalam bahasa Yunaninya adalah skandalizo. Dari kata inilah kita mendapatkan kata skandal. Mereka melihat Yesus sebagai sebuah skandal. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang tukang kayu adalah seorang nabi. Mungkinkah seorang dari kalangan bawah naik kepada posisi yang demikian tinggi? Tuhan Yesus begitu heran atas ketidakpercayaan mereka, sehingga Dia tidak melakukan mujizat apapun di sana. Mereka tidak mau berurusan dengan Tuhan Yesus, karena Nazaret menolaknya. Yesus pergi ke Kapernaum. Saudara-saudara, sungguh kerugian bagi orang Nazaret, tetapi menjadi keuntungan bagi orang Kapernaum. Tuhan Yesus menjadikan Kapernaum sebagai markas pelayanannya di Galilea. Dan dari sana Dia melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara-saudara, hormatilah orang dari daerahmu jika ada yang datang memberitakan Injil. Jangan ada sikap meremehkan, merendahkan, dan jangan membenci orang muda yang tulus mengajarkan firman kebenaran. Inilah hikmat, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Saudara-saudara, penduduk Nazaret mengenal Yesus secara manusiawi sebagai anak tukang kayu dan kerabat mereka. Mereka terjebak pada latar belakang manusiawinya,
sehingga gagal melihat dimensi ilahi dan kuasa Allah yang bekerja melaluinya. Saudara-saudara, jangan remehkan seorang hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan kepadamu, meskipun hubungan persahabatan yang begitu dekat. Mungkin juga saudara kandung. Jangan pernah bersikap buruk padanya. Daud percaya bahwa Tuhan yang berhak menurunkan atau menghakimi raja yang telah dia pilih. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 24 dan 1 Samuel pasal 26 mengkisahkan Daud lebih memilih menyerahkan keadilan kepada Tuhan daripada mengangkat tangannya sendiri melawan otoritas ilahi. Daud menolak untuk membunuh Saul karena Saul adalah orang yang diurapinya. Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan sehingga semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.